kepentingan pengembangan pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, alokasi waktu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. JJ bisa nggak? Yuk. Boleh, itu JJ duluan. J. Halo, saudari ZZ, Megazin. Bagaimana? Bisa dibantu? Oh, apa aja ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya tadi nggak stabil tuh. Oke, yang selanjutnya. Jenis-jenis organisasi kurikulum itu terbagi dalam 2 poin. Yang pertama ialah kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Mata pelajaran di sini terbagi 2 lagi, yaitu yang terpisah atau separated subject curriculum. JJ udah bergabung? J? Ya jelas, Monica. Bisa, J. Kedua mata pelajaran gabungan atau correlated curriculum. Nah, yang poin kedua ini kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Yang pertama ialah kurikulum inti atau core curriculum. Yang kedua social function dan persistent situation. Yang ketiga experience atau activity curriculum. Selanjutnya, next. JJ, udah bisa belum? Halo, Megazin. Sebentar. Oke. Kurikulum, oke, saya lanjutin aja ya. Yang pertama ialah mata pelajaran secara terpisah atau separated subject kurikulum. Nah, bentuk kurikulum ini sudah lama dan sering banget digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia karena bentuk kurikulum ini memiliki karakteristik yang sangat sederhana dan juga sangat mudah dilaksanakan. Karena dia mempunyai efektivitas dan efisiensi sesuai dengan perkembangan sosial yang ada di Indonesia. Nah, mata pelajaran yang terpisah-pisah dari separated subject curriculum ini bertujuan agar generasi muda kita mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara terdahulu atau berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Dalam proses pembelajarannya, cenderung aktivitas siswa itu tidak diperhatikan, bahkan diabaikan, karena yang dianggap penting adalah sejumlah informasi sebagai bahan ajar, dan itu bisa diterima dan juga dapat dihafal oleh siswa. Jadi semacam sejarah seperti itu. Kemudian dari mata pelajaran yang terpisah separated ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah, jadi menggambarkan tidak ada hubungan kaitannya gitu antara materi satu dengan yang lainnya. Yang kedua ialah bahan pembelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual, jadi secara historis aja. Kemudian yang ketiga, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Ini tentu ya, karena sesuatu yang historis itu biasanya kan diterangkan oleh guru dengan cara metode ceramah. Jadi poinnya itu di guru gitu. Kemudian yang keempat ialah bahan pembelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Karena tadi tujuannya adalah menyampaikan informasi saja, jadi hanya sekedar tahu gitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bahan pembelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan dari masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan yang akan datang.
yang terakhir, dari kekurangannya itu proses dan bahan pembelajarannya sangat kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Dan kelebihannya, di samping ada kekurangan, pasti ada kelebihan juga. Kelebihannya itu bahan pembelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Karena sudah jelas ya, pembelajarannya sudah terarah gitu. Kemudian yang kedua, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya-budaya terdahulu. Yang ketiga, ialah kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Dan yang keempat, bentuk kurikulum ini mudah dipola, kemudian dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit, sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Jadi menurut itu penting di masa sekarang, dijelaskan lebih runtut gitu. Kalau misalkan memang tidak ada waktu, ya hanya sekedar secara garis umum aja diteranginnya. Kemudian yang kedua ialah mata pembelajaran gabungan atau correlated curriculum. Mata pembelajaran ini tidak disajikan secara terpisah, beda sama yang awal tadi. Akan tetapi mata pembelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi. Dan kurikulum ini bentuknya pun sudah lama digunakan juga dalam pendidikan di Indonesia, karena korelasi kurikulum atau sering disebut itu sebagai hakikatnya penyatuan dari beberapa mata pelajaran sejenis. Contohnya seperti IPA, di dalam IPA itu kan ada yang namanya fisika, kemudian biologi, kimia. Nah, itu disebutnya dijadikan satu IPA. Seperti itu. Kemudian dari kekurangan di correlated curriculum ini, bahan pembelajarannya itu yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Ya, karena penjelasannya itu karena saking banyaknya kan digabung, jadi sangat kurang mendetail gitu. Kemudian yang kedua, kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Kemudian apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pembelajaran pun akan disampaikan masih terlampau abstrak, jadi tidak terlihat jelas tujuannya seperti apa. Kemudian yang kelebihannya itu bahannya itu bersifat korelasi walau sebatas beberapa mata pelajaran, karena tadi ada kaitannya gitu ya di antara pembelajaran yang disampaikan. Kemudian memberikan wawasan yang lebih luas dan lingkup satu bidang studi, jadi tidak terpecah gitu kan, jadinya mudah untuk diberitahu kepada siswa dan pemikirannya pun dia mudah untuk bisa mengerti apa yang disampaikan. Yang ketiga, menambah minat siswa berdasarkan korelasinya mata pelajaran yang sejenis secara jelas dan runtut tadi ya. Selanjutnya, Cici sudah bisa? Sudah. Oke. Selanjutnya ini yang kurikulum terpadu. Kurikulum ini cenderung lebih memandang bahwa dalam suatu pokok, bahasan harus terpadu atau integrate secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan. Sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu. Lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajarannya. Bahan pelajaran dalam kurikulum ini akan bermanfaat secara fungsional, serta dalam pembelajaran akan dapat membentukkan kemampuan siswa secara proses maupun produk. Bahan pelajaran selalu aktual sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun siswa sebagai individu yang utuh, sehingga bahan pelajaran yang dipelajari selalu sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa.
Penerapan kurikulum ini dituntut untuk memiliki kemampuan mengimplementasikan berbagai strategi belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik kurikulum tersebut. Pembelajaran yang mungkin banyak digunakan seperti pemecahan masalah, metode proyek, pengajaran unit teaching, inquiry, atau discovery, dan pendekatan tematik yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok maupun secara perorangan. Bahan pelajaran yang dipelajari siswa dirumuskan dalam kelompok bahasan berupa topik atau pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukannya. Proses pembelajarannya lebih bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan potensi siswa, sehingga tidak mengharapkan hasil pelajaran yang sama dari semua siswa. Dilihat dari prosesnya, maka kurikulum ini dalam pengembangannya lebih banyak dipercaya pada guru, orang tua, maupun siswa itu sendiri. Ada beberapa kekurangan maupun kelebihannya dalam kurikulum ini. Untuk kekurangannya ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk yang uniform, maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan, dan kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis hingga memerlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok. Guru belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum bentuk ini karena masyarakat, orang tua, dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini. Sedangkan kelebihan dari kurikulum ini dapat mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan pembelajaran mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahannya. Memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara individu. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama atau kooperatif. Mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal, memberikan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung, dan dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu atau integrated kurikulum dari beberapa integrated kurikulum. Beberapa karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum ini adalah yang selalu berkaitan dan direncanakan secara terus-menerus. Jadi isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan, sehingga isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problema yang dihadapi secara aktual. Isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial. Dan isi kurikulum ini lebih difokuskan berlaku untuk semua siswa, sehingga kurikulum ini sebagai kurikulum umum tetapi substansinya bersifat problema, pribadi, sosial, dan pengalaman yang terpadu. Kurikulum ini menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan yang dipelajari siswa. Tidak menutup kemungkinan bahwa aspek lingkungan pun menjadi bahan yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum seperti ini. Setelah dikemukakan di atas bahwa kurikulum adalah bagian dari kurikulum terintegrasi atau kurikulum terpadu, sehingga program pembelajarannya untuk kurikulum ini harus dikembangkan secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Proses kurikulum ini perlu didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola waktu dan kegiatan sehingga aktivitas dan substansi materi yang dipelajarinya menjadi lebih efektif dan bermakna. Social function bagian dari kurikulum terpadu. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat.
kegiatan yang dilakukan manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat diantaranya. Yang pertama, memelihara dan menjaga kemasyarakatan agar dapat perlindungan dan dari pelestarian hidup, kekayaan, dan sumber alam. Kemudian, komunikasi dan transportasi, sehingga kegiatan rekreasi, produksi, dan distribusi barang dan jasa. Lalu, ekspresi rasa keindahan, kegiatan pendidikan, integrasi kepribadian, konsumsi benda dan jasa. Dalam social function, dapat diangkat berbagai kegiatan-kegiatan manusia yang dapat dijadikan sebagai topik pembelajarannya. Kegiatan manusia di masyarakat setiap saat akan berubah sesuai dengan perkembangan maupun era globalisasi, sehingga substansi social function pun harus bersifat dinamis. Sebagai modifikasi dari social function, persistent life situation, kajian substansi dalam kurikulum bentuk ini lebih mendalam dan terarah. Dalam persistent life situation, karakteristiknya adalah situasi yang diangkat senantiasa yang dihadapi manusia dalam hidupnya, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Secara umum, 3 kelompok situasi yang akan dihadapi manusia. Yang pertama, situasi-situasi mengenai perkembangan individu manusia. Di antaranya kesehatan, manusia perlu memenuhi kebutuhan fisiologis, emosional, sosial, sampai pada pencegahan penyakit. Kemudian intelektual, manusia memerlukan kemampuan mengemukakan pendapat, memahami pikiran orang lain, berhitung, bekerja yang efektif. Kemudian moral, kebebasan individu, tanggung jawab atas diri dan orang lain, sehingga keindahan mencari sumbernya pada diri sendiri maupun dalam lingkungannya. Kemudian situasi untuk perkembangan partisipasi sosial, hubungan antar pribadi mengusahakan hubungan sosial dan hubungan kerja yang baik dengan orang lain, keanggotaan kelompok, memasuki lingkungan kelompok, partisipasi, dan kepemimpinan dalam kelompok. Hubungan antar kelompok, kerjasama dengan kelompok rasional, agama dan nasional, dan kelompok sosio beserta ekonomi. Situasi untuk perkembangan kemampuan menghadapi faktor ekonomi dan daya lingkungan yang bersifat alamiah, gejala fisik tanaman, binatang, serangga, daya fisik, dan kimia. Sumber teknologi, pengguna serta pengembangan teknologi, struktur daya sosial ekonomi, mencari nafkah, memperoleh barang jasa, mengusahakan kesejahteraan sosial, mempengaruhi pendapat umum, partisipasi dalam pemerintah lokal maupun nasional. Kemudian experience kurikulum. Experience kurikulum ini sering disebut dengan activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Salah satu karakteristik dari kurikulum ini untuk memberikan pendidikan keterampilan dan kejuruan, tetapi di dalamnya tercakup pengembangan kemampuan intelektual dan akademik yang berkaitan dengan aspek keterampilan atau kejujuran tersebut. Demikian, siswa belajar tidak hanya bersifat manual, tetapi bersifat reaktif dan problematik sesuai dengan keterampilan yang sedang dipelajarinya. Bagus makalahnya ya. Terus konsep-konsep tersebut umumnya sudah diterapkan pada aktiviti kurikulum. Dalam implementasinya sering juga disebut dengan pembelajaran proyek. Ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam aktiviti kurikulum. Yang pertama yaitu Construction on Creative Project. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan ide ide atau merealisasikan suatu ide dalam suatu bentuk tertentu, misalnya membuat payung, membuat tas dengan metode tertentu, menulis gagasan atau surat untuk menciptakan permainan. Kedua, Appreciation on Enjoyment Project.
Pembelajaran ini bertujuan menikmati pengalaman-pengalaman dalam bentuk apresiasi estetis, misalnya menyaksikan permainan drama, mendengarkan musik, menghayati gambar hasil seni, mendengarkan cerita, atau membaca karangan. The Problem Project. Pembelajaran ini yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang bersifat intelektual tetapi pada substansi yang ada keterampilannya atau vokasional. Misalnya bagaimana penanggulan penyebaran flu burung. Permasalahan tersebut kemungkinan dibahas tentang bagaimana cara membersihkan kandang unggas dengan cara simulasi. Keempat, the drill or specific project. Pembelajaran ini bertujuan untuk memperoleh beberapa item atau tingkat keterampilan, misalnya bagaimana mengoperasikan kamera digital, bagaimana cara menulis makalah yang benar, dan sebagainya. Uraian yang telah dikemukakan di atas tentang metode proyek merupakan bagaimana dari aktiviti kurikulum dan kurikulum terpadu ada hubungannya dengan sistem pengajaran, unit atau unity teaching, merupakan pengalaman belajar yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang berpusat pada sebuah pokok atau permasalahan. Ada dua jenis sumber pembelajaran unit. Yang pertama ada berpusat pada bahan pelajaran atau subject matter, yang artinya topik atau permasalahan yang diambil atau diangkat dari topik-topik mata pelajaran. Yang kedua berpusat pada pengalaman experience atau situation. Experience atau situation, yang artinya atau topik permasalahan diangkat dari situasi lingkungan masyarakat yang dipadukan dengan kebutuhan atau tantangan yang dimiliki oleh siswa. Pengajaran ini merupakan bagian dari kurikulum terpadu. Dalam bentuk pembelajaran ini juga telah digunakan dalam kurikulum 2004 seperti pendekatan terpadu dan pendekatan tematik pada kelas rendah di sekolah dasar. Pada dasarnya lebih banyak membantu siswa untuk mengintegrasikan dirinya dengan yang ada di dalam maupun di luar siswa sehingga bermakna bagi siswa itu sendiri. Dalam pembelajaran terpadu lebih banyak memberikan kesempatan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dan bekerja sama dalam kelompok sehingga akan terbentuk kemampuan sosial dalam pengalaman belajar. Sebagai pelajar yang melakukan aktivitas belajar secara langsung dalam substansi yang dipelajarinya, seperti telah dikemukakan di atas bahwa kurikulum terpadu memiliki beberapa kekurangan yang harus diminimalisir supaya tujuan dalam pembelajaran ini dapat dicapai secara efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah selesai sudah pemaparan dari pemakalah ya, dengan judul jenis-jenis organisasi pengembangan kurikulum. Mungkin dari penyampaian atau pemaparan ketiga pemakalah kita pada sore hari ini, teman-teman yang lain ada pertanyaan yang mau disampaikan. Boleh, silakan diutarakan. Saya mau bertanya. Oke. Ladies first ya. Oke. Silakan Saudari Siti Rahayu disampaikan. Ya, saya Siti Rahayu 3119-012 ingin bertanya tentang korelasi kurikulum. Misalkan correlated kurikulum. Oh, correlation ya. Tadi bilangnya korelasi soalnya. Iya, correlated. Ya. Bagaimana dengan kurikulum gabungan tersebut, di mana misalkan anak didik belum paham dengan salah satu mata pelajaran, sedangkan itu kan gabungan, di mana pembahasan harus tetap berjalan, tetapi ada peserta didik yang masih belum, mungkin banyak di kelas itu yang belum paham. Misalkan pelajaran IPS, di situ gabungannya ada sejarah, geografi, atau ekonomi. Pada ekonominya belum paham, tetapi di pembahasan berikutnya
harus membahas pelajaran yang lainnya gitu. Bagaimana jika peserta didik masih belum paham, eh, sehingga mempengaruhi ketika ujian. Bagaimana? Bisa ditangkap tidak pertanyaannya? Ini untuk kurikulum yang terpadu Pemakalah ya, Siti Rahayu ya, khususnya. Bukan terpadu, kurikulum correlated, gabungan. correlated. Oh, yang correlation. Oke. Gabungan. Baik, baik. Oke, bagaimana pemakalah? Oke. Oke ya, saya boleh. Ya, Silakan terima Saudara kasih. Budi Chandra disampaikan. Tes, jelas ya. Cakep, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait dengan mata pelajaran terpisah ya. Saya masih bingung memahaminya, maksudnya itu mata pelajaran terpisah ini apakah dalam satu mata pelajaran antara materi satu dengan yang materi lainnya itu terpisah, karena disebutkan kekurangannya itu kan bahan pelajaran yang diberikan itu secara terpisah, sehingga materi satu dengan materi yang lain itu tidak ada kaitannya, atau bagaimana maksudnya mata pelajaran terpisah ini itu antara mata pelajaran yang satu atau dengan mata pelajaran yang lain, mungkin bisa dijelaskan kembali. Terus yang kedua, kenapa mata pelajaran ini tuh bisa digunakan gitu, maksudnya kurikulum mata pelajaran terpisah ini, sedangkan melihat kekurangannya itu lebih banyak daripada kelebihannya gitu, kenapa bisa digunakan, sedangkan dalam mata pelajaran terpisah ini juga bahan yang disampaikan itu tidak aktual gitu, tujuannya apa. Oke, bisa dipahami ya? Terima kasih. Oke, mungkin kita cukupkan dulu kali dua pertanyaan ya, pengakalah. Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, disiapkan dahulu. Ya, nanti silakan jika kita masih ada sesi, nanti dibuka kembali. Mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa memberikan penyampaiannya setelah pemakalah mengutarakan jawabannya. Sebentar ya, cari jawabannya dulu. Baik, baik. Ditunggu. Mungkin ada teman-teman yang mau bercerita dulu. Cerita apa? Sambil Cerita naon, Salman? cerita masa lalu, Bu. Orang lagi mikir itu nanti nggak bisa jawab. Ya, baik.
Chandra mau coba jawab. Ya, silakan. Oke, Tadi baik. yang separated curriculum atau terpisah. Kenapa yang tadi ya apa? Tidak Mungkin tidak dijelaskan kaitan. dulu maksudnya gimana. Kaitannya itu ya antara materi lain. Karena tujuannya itu kan tadi hanya untuk sekedar tahu aja, jadi hanya apa ya, di bidang kognitifnya aja gitu, intelektualnya siswa, tidak mengutamakan pembentukan karakter dari anak-anak itu. Jadi yang dijelaskan ya udah apa sih, kayak kalau di sekolah umum itu kan antara pembelajaran seni budaya sama PLKJ itu kan pasti terpisah. Itu gimana ya jelasin ya? Lihat dulu kata-katanya. Waktu SD waktu SMP kita terpisah nggak? Terpisah, Bu. Bisa, Bu. Iya. Iya, jadi gimana jelasin ya? ada kalau SD kan satu guru yang ngajarin. Nah, kalau SMP itu kan pisah-pisah tuh. Nah. Ada yang IPA, IPS, IPS tentang akuntansi. IPA, IPS atau fisika. Gimana, Bu? Waktu IPA-nya itu waktu sanawiyah, waktu SMP ya? SMP, Bu. IPA atau fisika atau biologi dipisah nggak? IPA itu maksudnya fisika, kalau IPA masuknya jadi 2, Bu, fisikol, Ya, biologi, tahu saya. Waktu separated itu kan dipisah tuh. Masih bisa. Masih dipisah. Ustaz. Zaman saya masih dipisah. Ya Ustaz. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP cuma IPA doang deh. Ada biologi juga, Bu. Kalau udah dipisah. Kalau IPS dulu saya juga sama, Bu, IPS dipisah, IPS sama geografi. Sejarah, geografi. Sejarahnya beda kan? Iya, tapi kalau di saya dulu IPA digabung sih, Bu. Iya, jadi isinya udah ada fisika. Ada juga yang tidak digabung kan? Iya. Zaman Ibu sih enggak, masih fisika, biologi gitu loh. Oh, satu-satu. Waktu di SMA baru ada kimia waktu itu. Betul. Zaman saya juga masih dipisah, Bu. Oh, masih ya. Kirain Ibu udah tua banget, ternyata enggak ya. Kan dulu saya SMP nggak ada kimianya, Bu, fisika, biologi doang. Oh ya. Kimianya baru pas ada SMA. Kamu mah itu masih milenial. Kimianya pas SMA baru ada kimia. Ya, kamu kan masih muda berarti. Oleh Ibu kan udah tua. Kalau ini, Bu, kalau misalkan kalau di SMK itu kan antara sejarah Indonesia dengan geografi ya, itu kan berbeda ya, Bu. Spirited dipisah ya, Bu. Iya. Nah, itu jadi karena mungkin yang disampaikan hanya sasarannya itu intelektualnya aja, betul, Bu? Atau Nggak tahu. ya, pokoknya gitu, Chan. Jadi sasarannya itu ialah intelektualnya para siswa. Jadi dia diberitahu oleh siswa, diberitahu oleh guru untuk mengetahui hasil-hasil perjuangan-perjuangan, misalkan kalau yang di sejarah Indonesia itu kan. Nah, terus Kalau sejarah mah sampai sekarang juga begitu. Kalau sejarah sampai sekarang begitu kan? ya sih. Emang ada perbedaan sejarah? Barangkali yang lain, ayo. Bukan, ibu nanya, kamu mah langsung langsung down. Enggak, Bu. Mana sih? Kalau tapi nggak apa-apa, maklumilah. Namanya juga lagi belajar ya. Di situ hujan nggak sih?
Hujan, Bu. Duh, hujannya enak banget buat tidur. Hujan, Bu. Hujannya nggak gede banget, nggak kecil banget. Jadi sedang, Bu. Iya, enak buat tidur ini. Mager kemana-mana, Bu. Aduh. Insya Allah. Untung aja itu ya online ya. Iya, Bu. Kalau online pasti udah nggak masuk ini. Masuk, Bu, tapi mampir di depan mie rebus depan, Bu. Di warkop, Bu. Belum ada informasi itu ya, belum ada informasi offline ya. Belum, Mbak. Belum, Bu, katanya dengar-dengar sih Prof. Pehan baru itunya aja katanya. Dosennya aja yang suruh masuk. Kalau itu belum. Kalau bisa sih janganlah. Itu pusing juga. Aduh. Mau nambahin jawaban dari Monik. Mungkin kenapa terpisah karena mata pelajaran ini tuh yang ingin tujuan utamanya cuman untuk supaya informasi dari pelajaran itu tuh diterima dan dihafal oleh siswa, jadinya terpisah, jadi penjelasannya lebih panjang. Nah, kenapa nggak aktual? Maksudnya nggak sesuai kebutuhan masyarakat, karena biasanya di mata pelajaran terpisah ini yang tadi ngebahas IPS, ngebahas sejarah gitu, dijelaskan detail, jadi makanya terpisah gitu. Mungkin itu sih. Mungkin ada mau nambahin lagi? Bukan kenapa terpisah, maksudnya terpisah itu kan kalau digabung kan juga IPA, maksudnya kan IPA digabung. Itu kan pas pelajaran SD doang kan yang digabung itu maksudnya. Tapi maksudnya digabung dipisah itu gimana ya? Masih bingung gitu. Kan di SMA juga IPA digabung tapi tetap mata pelajarannya dipisah kan, maksudnya IPA apa biologi, fisika, kimia. IPA itu kan cuma nama jurusan gitu kan. Kalau mungkin maksudnya materinya gitu ya. Kalau misalkan digabung tuh terpisah itu maksudnya gimana sih maksudnya? Satuannya itu loh gimana ya, Chan? Iya, misalkan IPS dalamnya kan ada sejarah, ada biografi. Nah, kalau terpisah ini ya biografi sendiri, sejarah sendiri. Jadi dijelasinnya dari masing-masing mata pelajaran itu detail, panjang gitu. Jadinya terpisah. Nah, kalau yang gabung ini kayak IPA isinya ada fisika, biologi, kimia itu dalam satu buku pelajaran. Jadi isinya nggak detail, maksudnya kurang mendetail penjelasannya gitu. Masih kurang. Apa yang kurangnya, Chan? Ya, maksudnya berarti kalau digabung itu kan tadi katanya terpisah itu materi satu dengan materi yang lainnya itu nggak ada kaitan sama sekali ya, gitu kan. Nah, terus kalau yang digabung itu kaitannya seperti apa contohnya kayak gini? Bentar. Oke, mungkin Megazin mau bantu juga. Belum paham nih, belum ngambang. Silakan, boleh Megazin. Karena kalau yang terpisah itu luas gitu loh, Chan. Apa sih? Butuh waktu. Tapi sebenarnya sasarannya cuma yang ingin apa? Sekedar tahu aja untuk para siswa. Nah, kalau untuk IPA, aduh berisik. Kalau misalkan IPA itu kan pengetahuan yang nantinya akan digunakan di kehidupan gitu loh. Gimana ya? Benar nggak sih? Gitu sih yang dipahami. Maksudnya terpisah itu kan untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk dari mata pelajaran tersebut. Itu makanya dipisah-pisah gitu loh, Bang Chandra. Bisa disebutin nggak contohnya, maksudnya pelajaran apa gitu, kenapa ini kayak terpisah? Biologi, sejarah itu kan dipisah-pisah kan, tapi di antara kedua pelajaran itu masih ada hubungannya itu, makanya dipisah-pisah agar mata pelajaran tersebut dapat mengurangi atau menutupi dapat mengurangi dan dapat melengkapi dari kedua pelajaran tersebut gitu loh, untuk melengkapinya. Terus kan yang disampaikan juga kekurangannya itu kan tidak materinya itu tidak bersifat aktual apa setiap
mata pelajaran terpisah ini tuh semuanya nggak aktual gitu. Bagus juga. Kamu nanyanya ini banget sih. Sandra. Belum paham. Kalau contoh dari yang nggak aktual itu ya contohnya yang tadi sejarah, kan itu menceritakan masa lampau, nggak aktual sama perkembangan masyarakat, maksudnya nggak aktual dengan apa namanya keadaan yang sekarang atau nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kan itu menceritakan sejarah ya masa lalu, ya itu yang dimaksudkan. Ada sejarah kan? Sejarah kayaknya ada. Sejarah Islam itu juga bermanfaat kali. Iya, tapi kan nggak aktual untuk masa ini, kan menceritakan masa lalu gitu. Aktual itu maksudnya yang berhubungan dengan masa sekarang, yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat gitu. Itu aktual. Kalau yang nggak aktual itu yang udah lampau gitu maksudnya. Cuma diceritain, cuma sekedar memberikan informasi supaya dihafal sama siswa-siswa gitu. Nah, mungkin tadi kalau untuk kenapa dia bisa terpisah atau gabung, kan tadi ada ruang lingkup tuh, Chan. Skopnya, ruang lingkupnya yang harus diperhatikan dari organisasi kurikulum. Waktunya, nah keseimbangannya, mungkin dikaitkannya dari itu sih, mungkin. Jadi, urutannya itu gimana, nilai-nilainya seperti apa, faktor-faktor dalam organisasi tadi yang ruang lingkup. Jadi ada yang perlu dipisahkan, ada yang perlu digabungkan. Kalau emang itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa dipelajari, ya yang berkaitan maka ya digabungin gitu, Chan. Seperti itu mungkin ya, Bu. Kalau salah mohon maaf ya, Bu. Ya, Bapak namanya juga belajar. Tenang aja. Kalau belajar tuh dimaklum. Bu, boleh nambahin nggak sih, Bu? Ya, boleh nambahin. Ya, boleh lah. Ya, silakan, Saudari Siti Daria. Enggak, maksudnya yang sebenarnya kenapa dipisah dan digabung itu seperti yang Monik bilang tadi, tergantung ruang lingkupnya. Maksudnya gini kali, Chan, pada saat kita SD gitu kan, mata pelajarannya itu kan terbatas ya, karena terbatas juga karena namanya aja kan sekolah dasar gitu kan. Jadi yang tahu hanya dasarnya aja, misalnya kayak IPA ya mereka ambilnya IPA aja gitu kan. Di pelajaran IPA itu biologinya ada, fisikanya ada mungkin gitu, tapi diselipkan hanya dasar-dasarnya aja. Nah, naik lagi di ruang lingkup SMP gitu atau sanawiyah sederajat, mulai itu ada yang dipisah-pisah gitu, kayak kesenian. Sebenarnya itu kalau di SD itu PLBJ, masuknya di dalam PLBJ itu ada olahraganya, diselipkan di olahraga, ada keseniannya gitu kan. Nah, di SMP dan SMA itu dipecah lagi gitu loh. Kenapa dipecah lagi? Karena itu ada ada olahraga, ada kesenian khusus, ada kalau dulu zaman saya ada tata boganya malahan gitu kan. Gitu. Nah, terus kayak IPA, jadi ada biologi khusus, fisika khusus, kimia khusus gitu. Makin ruang lingkupnya makin tinggi, mungkin dipisah. Jadi cakupan bahasannya itu dikhususkan lagi gitu. Kalau di SD kan IPA hanya IPA aja, IPS hanya IPS aja. Tapi pada saat kita naik di ruang lingkup yang lebih tinggi, itu dijabarkan lagi, dipisah lagi gitu. Jadi sejarah pun begitu. Jadi dipisah lagi. IPS ada geografi, ada sejarah. Nah, di IPA dipecah lagi, ada fisika, biologi, kimia gitu sih. Ruang lingkupnya disesuaikan dengan yang Monik bilang tadi, cakupannya apa aja, waktunya, mungkin bahasannya gitu kan. Karena pada saat SMP dan SMA itu kan mulai si peserta didik kan mulai digali lagi gitu kan, bahasannya lebih luas lagi gitu sih. Itu aja sih, Bu. Oke. Iya, makanya suka ada sering disebut peminatan kan kalau dari SMA tuh, atau misalkan kalau kita ngambil di jurusan manajemen kan ada yang namanya manajemen SDM, ada yang manajemen keuangan. Nah, itu jadi dilihat khususnya sih cakupan tadi, benar faktor-faktornya. Spesialisnya ya. Bagaimana Saudara Budi?
Chandra. Sudah paham? Terus Oh, tadi yang kedua kenapa gitu? Maksudnya di mata pelajaran terpisah ini tuh kekurangannya lebih banyak gitu daripada kelebihannya. Udah, kamu jangan terlalu banyak nanya. Itu kan udah dijawab. Itu susah, udah. Saya di situ dulu. Nanti Ibu yang Kan nanya nanyain materinya doang, Bu. Ya, yang pertamanya aja masih bingung, kamu nanya lagi mendalamnya. Gimana sih? Udah nanti. Ya udah, Bu, ya udah. Lanjut. Lanjut. Tadi apa, Kak? Maaf, tuh kan jadi lupa. Sirai, Kak Sirai. Pertanyaan kedua dari siapa? Tadi dari saudari Siti Rahayu. Tanya apa dia? Untuk Siti Rahayu tadi bagaimana korelasi kurikulum yang tadi korelasi kurikulum ya terhadap peserta didik ya, sedangkan peserta didik khawatir kan belum paham ya ketika ujian gitu. Belum paham apa? Hai. Salman tuh dari Kaya? Agak Bu, ini lagi ponakan lagi main dari Depok. Ya, biasanya sendirian saya. Gitu. Gimana yuk? Tadi kamu nangkep yang Kak Sirai? Ditanya lagi aja pertanyaannya apa? Gara-gara Chandra lupa nih. Iya nih Chandra. Kenapa? Halo, Salman. Pertanyaannya diulang bisa sih, Rai? Oh iya, tadi kan ada korelasi gabungan. Korelasi gabungan. Yang kurikulum gabungan. Halo? Halo? Ya, kedengeran ya? Ya, jelas. Kan ada kurikulum gabungan. Misalkan IPS itu ada geografi, ada ekonomi, dan ada sejarah. Gimana kalau misalkan di antara pelajaran tersebut belum paham peserta didiknya, sedangkan pelajaran harus terus berjalan gitu. Tapi nanti kan pasti ada ujian, tetapi peserta didiknya itu belum paham dengan pembelajaran yang sebelumnya, sedangkan di minggu berikutnya sudah membahas pelajaran lain. Itu korelated ya? Itu korelated ya? Iya, Ibu. Iyalah, Mas. Kayla, ini uang kamu, Kak. Udah datang. Oke, ini ya, ini bagian Ibu kali ya. Ini Ibu kan udah bagian Ibu kan setengah jam nih habis waktunya. Udah ya? Tutup aja, Salman. Bu, baik. Ya, mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah mohon maaf. Salman tutup. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua untuk diskusi kita pada sore hari ini. Setelah ini, mari kita menyimak ya
penjelasan serta pemaparan dari dosen pengampu kepada Ibu Popi Puadah, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi gini, wabarakatuh. apa namanya? Anda harus pahami dulu ya. Jadi ketika kita kemarin bicara masalah pengembangan kurikulum itu kan kita bicara teori-teorinya dulu ya, gitu. Nah, kita kemarin bicara mengenai pengertian sudah, komponen-komponen kurikulum juga sudah, kemudian struktur kurikulum juga sudah, kemudian kita bicara fungsi kurikulum juga sudah, bagaimana step-step pengembangan kurikulum juga sudah. Nah, prinsip-prinsip juga sudah, asas-asas juga sudah. Berarti langkah berikutnya adalah Anda harus tahu, kalau mau mengembangkan kurikulum itu Anda harus tahu organisasi kurikulumnya itu seperti apa gitu. Bagaimana cara mengorganisasikan kurikulum? Nah, itu sebenarnya sebuah pilihan. Ada 4 organisasi kurikulum yang bisa dipilih gitu. Bisa dipilih. Pertama kan ada separated subjek kurikulum. Itu yang mungkin pertama kali saya belajar sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai anak didik, itu adalah kurikulumnya yang separated itu, yang terpisah-pisah gitu. Kemudian dilihat banyak kelemahan, kemudian dibuatlah yang board field kurikulum, dipusi, dicampur gitu. Misalnya sehingga akhirnya kan di SD itu akhirnya kan dibuatlah SMP IPA ya, ada IPA, ada IPS gitu kan, ada bahasa gitu, ada matematika gitu kan. Itu sebenarnya sebuah contoh bagaimana menggabungkan. Menggabungkan itu pusi broad field kurikulum itu. Ya. Kemudian setelah itu ada lagi yang ketiga correlated kurikulum. Jadi bagaimana misalnya seorang guru mengkorelasikan satu materi dengan materi yang lain gitu. Terakhir baru integrated kurikulum. Sekarang untuk memperjelas itu saya akan coba tambahkan. Tapi makalah kamu udah bagus ya. Makalah kamu udah bagus. Cuma ini Ibu tambahan aja sebagai, ya kalau nggak tambahan kan Ibu kan dosen harus ada tambahan materi ya gitu buat mahasiswa untuk pengayaan. Bentar. Pengembangan kurikulum. Oke, udah ada belum? Udah muncul belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya, oke. Sekarang pasti sudah muncul ya. Oke. Jadi gini, sekarang kan udah. Tadi Anda menjelaskan pengertiannya, menurut saya kurang tepat. Ini saya berikan pengertian yang lebih pas ya. Oke. Apa sih organisasi kurikulum itu? Gitu. Organisasi kurikulum itu adalah berkaitan dengan atau merupakan sebuah sebuah proses pengaturan bahan pelajaran, pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran, serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi kalau bicara organisasi kurikulum itu ada sebuah organisasi, sebuah proses mengatur materi itu biar lebih mudah dipahami. Mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan. Ini diletakkan di kelas berapa, itulah contoh yang dimaksud dengan organisasi kurikulum gitu. Jadi bagaimana kita mengatur kurikulum itu? Apakah tadi kan ada 4 ya? Apakah mau per tema, apakah mau per bidang studi, ataukah mau yang disatukan IPA, yang satu rumpun satukan mata pelajarannya IPA gitu kan? Yang satu rumpun misalnya satukan kalau di Islam, kalau di agama ya berarti PAI yang di sekolah itu kan PAI itu kan termasuk kepada pusi, itu termasuk kepada broad field kurikulum gitu. Karena di situ campuran dari seluruh bidang studi, dari Al-Quran hadis, akidah akhlak, kemudian Quran hadis sejarah kebudayaan Islam, satu lagi fikih kan, itu kan campuran semua. Jadi Anda kalau belajar PAI ngajar di sekolah itu ya materinya itu gitu. Tidak mendalam seperti di Sanawiyah, di Aliyah atau di Aliyah, mereka lebih mendalam karena memang dibahas sendiri, akidah akhlak sendiri, Al-Quran hadis sendiri gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi dalam organisasi kurikulum itu kita mengatur bahan pelajaran.
mengatur bahan pelajaran, mengatur pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah. Kayak misalnya gini ya, saya contohkan lah. Saya misalnya ngajar dulu materi tentang toharoh, ya kan? Oke, toharoh itu misalnya pertama berarti pengertian dulu toharoh. Kemudian jenis-jenis toharoh. Kemudian apalagi jenis toharoh itu kan berarti nanti kan ada wudhu ya. Ada wudhu, ada tayamum, ada mandi, ada apalagi istinja kalau nggak salah. Tempat kalau nggak salah itu yang maksud kepada bersuci. Kemudian nanti ada jenis-jenis najis dibahas tuh. Ada najis mukoladon, najis mukon, najis muasitoh gitu. Ada lagi misalnya apalagi dalil tentang itu. Nah urutan-urutan itulah yang maksud dengan organisasi kurikulum. Mengatur urutan materi pelajaran itulah yang dimaksud dengan organisasi kurikulum. Bisa dipahami ya? Oke. Nah sekarang ada prinsip tadi sudah dijelaskan. Prinsip dalam menetapkan organisasi kurikulum itu pertama adalah ruang lingkup. Dalam mengatur kurikulum itu pertama yang Anda tetapkan adalah ruang lingkup materinya sampai di mana. Kalau saya ngajar kelas 1 tentang sholat, sampai di mana nih posisinya? Sesuai dengan umurnya. Kalau di kelas 2 ada sholat lagi, sampai di mana posisinya? Jangan sampai ngulang, jangan sampai mendahului gitu loh. Jadi saya pahami dulu ruang lingkupnya seperti apa. Kalau bicara ruang lingkup itu pasti saya bicaranya mengenai masalah usia siswa. Sesuai dengan usianya, ruang lingkupnya berarti kita sesuaikan. Yang kedua, urutan bahan pelajaran dan sekuensi. Mana dulu yang mau didahulukan? Contoh lah, kalau saya di kampus ya, Anda sebenarnya Anda tuh nggak bisa belajar evaluasi pendidikan kalau belum mempelajari perencanaan pembelajaran. Makanya evaluasi pendidikan itu biasanya diletakkan di semester agak-agak bisa 5, bisa 6 gitu. Tapi kalau perencanaan pembelajaran itu bisa diletakkan di awal di semester 2. Anda tidak bisa belajar tentang evaluasi pendidikan kalau juga tidak tahu tentang misalnya ilmu pendidikan gitu kan. Ada perencanaan dan sebagainya. Itu adalah contoh sekuensi. Anda tidak bisa mempelajari tentang tafsir Al-Quran hadis di dalam tafsir di dalam Al-Quran hadis kalau Anda belum belajar huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah nanti baru ke ilmu tajwid. Begitu seterusnya. Itu yang maksud dengan sekuensi. Makanya kenapa di dalam kurikulum itu diatur gitu. Untuk bisa sampai ke si B ini A dulu berarti kan A-nya diberikan di kelas berapa, nanti B di kelas berapa, C di kelas berapa gitu. Jangan sampai nanti terjadi ngulang atau terjadi loncat-loncat seperti yang dijelaskan kontinuitas tadi ya. Kontinuitas itu agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu atau loncatan-loncatan materi yang tidak jelas dan gradasi tingkat kesukaran yang tidak teratur. Itu miriplah dengan urutan-urutan sekuensi tadi. Jadi ketika menetapkan sekuensi urutan-urutannya, kelas 1 sholatnya sampai di mana, kelas 2 masih sholat juga tapi sholatnya sampai di mana, itu contoh yang maksud dengan ruang lingkup sekuensi sampai kepada kontinuitas tadi. Harus ada kesinambungan, jangan sampai ngulang. Ini sudah diberikan di kelas bawahnya, jangan sampai diulang lagi. Atau jangan sampai loncat. Kalau Anda mau mengharapkan siswa bisa menguasai E, maka dia mesti melalui D, melalui C, melalui B, melalui A. Nah, itu yang maksud dengan kontinuitas. Terakhir, kemudian yang keempat adalah keseimbangan. Ada 2 aspek keseimbangan yang harus diperhatikan. Pertama adalah keseimbangan substansi bahan atau isi kurikulum. Harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan siswa sebagai individu, tuntutan masyarakat maupun kepentingan iptek. Yang kedua, keseimbangan yang berkaitan dengan cara atau proses belajar. Jadi, dalam menyusun materi pelajaran, mesti diperhatikan keseimbangan. Keseimbangan di sini maksudnya adalah materi yang diberikan itu harus bisa memberikan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang secara individual maupun dia bisa berkembang bisa memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan terakhir adalah maupun kepentingan iptek. Jadi dalam memilih materinya pun tolong diperhatikan ada keseimbangan tadi, keseimbangan untuk pengembangan siswa sebagai individu, kemudian keseimbangan materinya itu mesti disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Terakhir adalah bagaimana materi itu bisa juga memenuhi tuntutan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan berkaitan dengan cara atau proses belajar. Anda mesti ngatur juga proses belajar itu tidak hanya diskusi, tapi ada ceramahnya, ada diskusinya, ada tanya jawabnya, ada ada sosiodrama misalnya, atau ada yang lain, ada demonstrasi misalnya. Nah, itu contoh keseimbangan yang terkait dengan masalah proses pembelajaran. Nah, terakhir adalah keterpaduan integrated. Integrated itu menjadi pertimbangan juga dalam menyusun kurikulum. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini kategorisasi tadi sudah dijelaskan ya, ada 4 ya.
ada separated subjek kurikulum, ada related kurikulum, ada broadfield kurikulum, ada yang terakhir adalah integrated kurikulum. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Ini pertanyaan siapa tadi? Budi ya. Budi itu pertanyaannya, aduh, apa tuh? Gini, Budi ya. Kita tidak bicara kenapa dipisah, bukan, itu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, dulu waktu zaman saya sekolah aja, dulu waktu saya sekolah itu waktu di MDA ya. Itu IMLA sendiri, INSA sendiri, kemudian nanti tafsir sendiri, sejarah sendiri, semua banyak banget mata pelajaran yang mesti dikuasai gitu. Nah, dulu sekolah pun saya pernah waktu zaman sanawiyah. Kalau MI rasanya sudah ke sistem kelas ya. Tapi kalau sanawiyah gitu, itu dulu sudah dipisah juga. Ada IPA tuh ada fisika sendiri, biologi sendiri gitu. Matematika itu dulu saya dibagi dua, ada yang ada aljabar, ada algoritma, ada apalagi itu dulu begitu modelnya. Nah, itu yang dimaksud dengan separated subject kurikulum. Jadi dipisah-pisah. Nah, sekarang di sini dijelaskan kurikulum ini dengan tegas memisahkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Bahan pelajaran diberikan secara terpisah-pisah sehingga tidak menggambarkan adanya hubungan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Kemudian yang kedua, kurikulum ini juga mengharuskan siswa mengambil banyak mata pelajaran. Dalam proses pembelajarannya, bentuk kurikulum ini cenderung kurang memperhatikan aktivitas siswa. Tadi sudah jelaskan ya sama pemakalan, hampir sama ini materinya, cuma saya jelaskan sedikit. Karena materinya banyak, jadi guru nggak terlalu memperhatikan siswa aktif atau tidak. Pokoknya mengajar dianggap berhasil kalau sudah menyampaikan seluruh materi pelajaran, gitu aja kira-kira. Oke. Bahan pelajaran yang dipelajari pada umumnya loh ya, pada umumnya tidak aktual karena tidak sesuai dengan itu pada umumnya. Berarti kan ada yang aktual juga gitu. Nah, pertanyaannya bukan kenapa tidak aktual, kenapa banyak yang tidak aktual? Karena kan menyampaikan teori-teori. Kalau yang terpisah itu teori-teori masing-masing, misalnya fisika sendiri kan itu berarti kan dibahasnya fisika. Fisika bisa jadi kalau gurunya tidak up to date, tidak up to date, tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan gitu. Dia bisa jadi hanya menyampaikan apa yang ada di dalam buku gitu. Tapi dia tidak kaitkan dengan perkembangan ilmu fisika yang ada sekarang. Gitu kan? Jadi kalau yang separated itu biasanya memang materinya sudah ada di dalam buku paket. Guru mengajarkan hanya itu aja yang ada di dalam buku paket, Nah, tetapi karena ada kalimat pada umumnya tidak aktual, berarti kan ada kemungkinan yang aktual. Dan itu bisa juga tergantung pada gurunya. Yang berikutnya ada kurikulum mata pelajaran dapat menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dikuasai oleh siswa. Sehingga siswa bisa naik kelas atau tidak. Gitu. Nah, contohnya mata pelajaran yaitu nahu. Bahasa Arab tuh ya, nahu, sorof, imla, kiroat. Gitu. Kemudian IPA tuh ada biologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, tadi kan ada kelemahannya nih. Kelemahannya adalah, tadi dijelaskan ya, kelemahannya. Kelemahannya lebih banyak, iya. Tapi kelebihannya dulu. Bahan pelajaran disusun dengan secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai atau budaya terdahulu. Dapat. Kalau dapat itu berarti ya, tadi siapa tuh, Monica atau siapa? Bukan berarti kita bicara sejarah. Jadi misalnya kita bicara teori fisika. Nah, saya kan itu ada teori, misalnya ada teori, kalau tidak bicara fisika berarti kan kita sampaikan teori tentang teori Isaac Newton, gitu kan, teori gravitasi bumi. Kemudian ada teori Archimedes misalnya. Teori apa, itu disampaikan di situ. Jadi kalau kita bicara teori kan memang kesannya kan cerita masa lalu gitu, cerita yang tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai budaya kan. Karena kita bicara masalah teori-teori gitu. Itu kira-kira begitu maksudnya. Kemudian tapi bukan berarti tidak ada yang kalau gurunya pintar bisa. Nah, cuma memang kalau dengan separated subjek kurikulum itu guru dianggap berhasil kalau sudah menyampaikan materi yang seharusnya disampaikan. Jadi kalau materinya banyak ya guru yang penting ngejar bagaimana materi itu sampai kepada siswa gitu sesuai dengan tepat waktu. Itu yang menyebabkan kenapa proses belajar mengajar relatif jadi lebih pasif gitu, ya kan? Dapat dilaksanakan. Oh iya, sorry. Kelebihan dari tadi siapa yang dibilang itu kelemahan?
Di sini kelebihan dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Saya berarti, Bu. Hah? Itu kelebihan. Tadi kamu ceritanya apa? Kelebihan apa kelemahan tadi? Saya tadi bacanya yang kelemahan dulu sih, Bu. Oh, itu kelebihan. Jadi justru kelebihan daripada seperti itu adalah guru bisa menanamkan nilai-nilai karena teori-teori ya. Kalau misalnya Anda ngajar tentang bisa kalau di itu tuh apa ya, di sosiologi ya, ada sosiologi gitu kan. Kalau di IPA misalnya ada geografi, ada ekonomi, ada sejarah, ada segala macam gitu. Itu tuh dengan materi yang sistematis itu guru bisa mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu kepada anak berikutnya, karena nilai-nilai budaya terdahulu itu kan memang penting untuk dipahami. Coba Anda lihat sekarang, anak-anak sekarang itu kan banyak yang tidak sopan kepada orang tua ya gitu. Tapi kalau nilai-nilai budaya itu yang dahulu ditanamkan itu menjadi sebuah nilai yang baik untuk sebuah negara, itu kan menjadi sesuatu yang kelebihan. Dan kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Nah, kelemahannya adalah dalam pelajaran sehingga tidak menggambarkan hubungan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Kedua, bahan pelajaran diberikan tidak bersifat aktual. Nah, ini sebenarnya tergantung. Ini bisa tergantung ya, artinya Anda mau terpaku kepada buku paket atau Anda mau mengembangkan gitu. Artinya teori yang Anda pelajari di buku itu disesuaikan dengan perkembangan teori yang sekarang. Kalau ini disesuaikan, ini berarti tidak kelemahan yang ini itu berarti tidak muncul. Yang berikutnya, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek masalah sosial, ya, karena tadi bicaranya masalah teori gitu kan, masalah ilmu segala macam, maka dan tidak dibahas secara tematik gitu, maka di situ tidak berdasarkan pada aspek pengalaman sosial yang dihadapi oleh siswa maupun kebutuhan masyarakat. Terakhir, proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Jadi betul-betul biasanya begini tuh ya, betul-betul guru ngajar ke kelas, dia sudah punya target dengan sejumlah materi yang mesti disampaikan kepada siswa. Dia tidak terlalu penting siswa itu aktif atau tidak. Yang dipikirkan oleh guru adalah bagaimana guru menyampaikan materi sebanyak-banyaknya sesuai dengan apa yang seharusnya. Kira-kira begitu. Kalau udah begitu, ya pasti tidak akan memperhatikan bakat, minat, dan perhatian dan kebutuhan siswa. Karena harus siswa hanya given, hanya menerima saja apa yang diberikan oleh gurunya. Dan itu memang masa lalu banget. Itu masa lalu banget begitu modelnya. Oke, kemudian berikutnya adalah mata pelajaran terhubung. Sekarang itu di SD kan jangankan seperti itu dia. Broadfield aja enggak sekarang. SD itu sekarang yang digunakan adalah tematik ya, adalah integrated curriculum tematik. Jadi tidak ada lagi pemisahan antara IPA, IPS segala macam, itu nggak ada lagi di SD. Terutama SD kelas. Kalau dulu SD kelas 1 sampai kelas 4 ya. Sekarang udah semua, udah sampai kelas 6 sekarang udah mulai tematik. Nah, kemudian mata pelajaran terhubung, correlated curriculum. Nah, ini yang perlu Anda pahami nih. Anda jangan sampai salah persepsi ya tentang correlated curriculum ini. Pola organisasi kurikulum yang menghubungkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, atau satu pokok bahasa dengan pokok bahasa lainnya. Mata pelajaran atau materi kurikulum yang terlepas-lepas diupayakan dihubungkan dengan mata pelajaran atau materi kurikulum yang sejenis atau relevan dengan tujuan pelajaran. Bahan pelajaran dalam organisasi kurikulum ini memungkinkan substansi pembelajaran bisa lebih bermakna dan mendalam dibandingkan dengan mata pelajaran terpisah-pisah. Contoh, materi tentang sholat. Materi tentang sholat itu bisa dibicarakan dalam mata pelajaran Al-Quran hadis, bisa juga dibicarakan dalam mata pelajaran fikih, gitu. Jadi ketika saya mengajarkan sholat, saya pasti bicara dalil. Dalam Al-Quran ada beberapa dalil yang menjelaskan masalah sholat, misalnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, atau inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar misalnya kan. Itu ada lagi misalnya apa lagi? Banyaklah ayat yang berkaitan dengan masalah sholat. Ya misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi wala yahuda wa mailul lil musallin alladziina, misalnya kan gitu ya. Itu di situ berarti neraka bagi orang yang melalaikan sholat. Artinya jelaskan kan gitu. Masa sih nerangin sholat Anda nggak nyerempet-nyerempet ke Al-Quran dan hadis? Pasti nyerempet. Nah itu contoh yang maksud dengan mengkorelasikan. Kemudian materi tentang saya misalnya ngajar pengembangan kurikulum di sekarang ya, gitu. Maka pasti saya bicara masalah nyerempet-nyerempet ke perencanaan pembelajaran, nyerempet-nyerempet ke masalah
evaluasi. Kenapa? Karena kan saya bicara pasti tujuan pembelajaran gimana. Nah, tujuan pembelajaran itu adanya di perencanaan pembelajaran. Saya bicara mengenai bagaimana mengevaluasi, berarti itu ada di dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi satu mata kuliah itu bisa dihubung-hubungkan dengan mata kuliah yang lain, itu tergantung kepada dosennya. Yang terakhir adalah materi pelajaran tentang kesehatan dikaitkan dengan misalnya Anda bicara masalah COVID. Masa COVID tidak bisa dikaitkan dengan biologi? Masa COVID tidak bisa dikaitkan dengan ekonomi? Oh, luar biasa. COVID ini dikaitkan dengan ekonomi luar biasa. Di mana COVID membuat Indonesia menuju kepada kebangkrutan misalnya. Di mana ekonomi kan bisa bicara begitu larinya. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, memang di sini dibutuhkan guru yang wawasan luas. Kalau gurunya wawasannya cuma wawasan buku paket ya susah. Kemudian nah, ini tipe-tipe korelasi mata pelajaran. Tadi kan kurikulum ya, sekarang dijelaskan di sini. Ada tipe-tipe mengkorelasikan mata pelajaran itu. Pertama adalah korelasi okasional atau insidental. Korelasi ini dilakukan secara mendadak atau kebetulan misalnya. Ketika kita membahas tentang pengembangan kurikulum, maka dapat juga dibahas tentang strategi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, atau evaluasi pendidikan. Atau misalnya ketika kita membahas tentang geografi, maka dapat dihubungkan dengan mata pelajaran agama. Bisa nggak geografi dengan agama? Bisa nggak? Ketika kita bicara gempa bumi, kaitannya dengan agama kan bisa tuh dikaitkan ke sana. Oke, menurut teori gini, tapi menurut agama misalnya kan bahwa gempa bumi itu ada sebuah musibah gitu atau apalah terserah Anda mau bicara apa. Nah, kemudian sejarah. Anda mau kaitkan juga dengan ekonomi udah pasti bisa. Oke, nah sekarang yang kedua, jadi menghubungkannya secara kebetulan mendadak ketika kita menjelaskan. Nah, dalam hal ini Anda bisa selain mengkorelasikan dengan mata pelajaran yang lain, Anda juga bisa mengkorelasikan dengan situasi atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya saya kalau ngajar kan tidak fokus hanya kepada materi, saya selalu kaitkan kemana-mana kan. Itu contoh yang namanya mengkorelasikan secara okasional, insidental gitu. Yang berikutnya ada korelasi etis. Korelasi etis yang bertujuan untuk mendidik budi pekerti sehingga konsentrasi pelajarannya dipilih. Misalnya pada pendidikan agama Islam dibicarakan cara menghormati tamu, cara menghormati orang tua, gitu kan, cara menghormati tetangga, guru dan sebagainya, kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah korelasi sistematis. Korelasi yang biasanya direncanakan oleh guru yang tertuang dalam RPP. Jadi kalau tadi kan okasional kebetulan mendadak itu disampaikan ketika kita mengajar, terutama kalau mengajarnya ceramah, kita kan bisa kemana-mana gitu. Nah, yang ini korelasi sistematis ini justru udah dihubungkannya ketika masih dalam RPP. Misalnya ketika kita membahas tentang salah satu surat Quran, maka dibahas juga ilmu tajwidnya, dibahas juga tentang terjemahannya, dibahas juga tentang tafsirnya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis dan kurang mendalam. Ya, tapi tergantung kepada gurunya. Kalau gurunya sudah membuat RPP, kemudian korelasi itu hanya dibuat secara istilahnya insidental ketika kita menjelaskan, kemudian kita memperluas wawasan siswa kemana-mana, itu kan nggak ada masalah. Jadi walaupun kemana-mana, tetap kembali ke laptop, kembali ke materi yang berikutnya. Jadi tetap bisa sistematis, sebenarnya bisa mendalam juga. Kemudian kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual, yang kurang berhubungan dengan kehidupan nyata. Salah. Sebenarnya ini tergantung kepada gurunya. Mungkin ini bagi orang yang membuat buku, ini saya memang ambil di bukunya siapa lupa ya. Ini menjadi kelemahan, tapi menurut saya kelemahan ini bisa tidak muncul kalau gurunya wawasannya luas. Yang berikutnya, kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Ini menurut saya juga tergantung kepada gurunya. Terakhir, dalam prakteknya, para guru lebih mengutamakan latar belakang pendidikannya. Misalnya, guru geografi akan lebih mengutamakan pelajaran geografi daripada sejarah atau manajemen. Ya, walaupun misalnya contoh lah, saya guru agama, PAI gitu kan. Tapi keahlian saya adalah di PIKI. Ya, saya lebih menguasai PIKI daripada kalau saya menjelaskan sejarah atau yang lainnya. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, kelebihannya memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi, ada keterhubungan antara materi pelajaran yang serumpun dan relevan, yang ketiga menambah minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang terkorelasi.
Udah ini ya. Nah, justru yang IPA IPS itu bukan dikorelasi, tapi di PUSI. PUSI mata pelajaran atau Broad Field Curriculum. Jenis kurikulum ini menghapuskan batas-batas mata pelajaran dan menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan erat satu sama lain. Jadi kalau misalnya contoh ya, IPA merupakan hasil peleburan hasil PUSI dari fisika, kimia, biologi, dan ilmu kesehatan. IPS itu merupakan hasil peleburan dari ilmu bumi, sejarah, hukum, ekonomi, geografi, dan sejenisnya. Bahasa merupakan hasil peleburan dari pelajaran membaca, menulis, mengarang, dan pengetahuan bahasa. Kemudian PAI merupakan peleburan dari mata pelajaran fikih, Quran hadis, akidah akhlak, dan sejarah Islam. Dan matematika merupakan hasil peleburan dari pelajaran berhitung, aljabar, ilmu ukur, statistik, dan sejenisnya. Oke. Nah, terakhir, atau gini, sekarang saya mau ada pertanyaan, silakan. Jadi Budi, sebelum kamu nanya, saya jelaskan ya. Ini adalah sebuah model-model organisasi. Mau dipilih yang mana? Bukan pertanyaan kenapa ini. Itu sudah keputusan pemerintah. SD sekarang tidak pakai korelatif, tidak pakai, tapi yang dipakainya adalah integrated curriculum. Sekarang nggak ada lagi bidang studi, judulnya adalah tema. Ketika Anda bicara berkebun, itu bisa dibahas dari aspek IPA-nya, bisa dibahas dari aspek matematikanya, bisa dibahas dari aspek agamanya, bisa dibahas dari berbagai aspek. Gitu. Kira-kira begitu sekarang. Oke, ada pertanyaan silakan. Maaf Ibu. Ya. Kalau untuk saya mau bertanya Bu. Ya. Kalau ketentuan-ketentuan yang tadi, baik yang terpisah maupun yang integrated itu, kan itu semua kebijakan dari pemerintah ya, dengan penelitian dan lain sebagainya. Apakah itu sifatnya mutlak harus diterapkan oleh setiap lembaga di satuan pendidikan, atau mungkin hanya sekedar saran Bu? Harus kurikulum inti harus. Karena ada kurikulum inti, ada kurikulum muatan lokal kan? Ya. Ada kurikulum itu tuh given, kita nggak bisa menolak. Yang bisa kita create itu atau kita buat itu adalah hanya yang lokal. Kalau yang kurikulum inti itu nasional, nggak bisa dirubah. Kalau untuk mempertimbangkan SDM Bu, kayak contoh untuk yang tadi Ibu kan bilang tematik untuk tingkat SD ya, atau sederajat. Sedangkan untuk SDM guru-guru di tingkat tingginya gitu untuk 456 ini belum mampu mengkombinasikan, maksudnya menjadi guru kan kelas ya. Tuh, makanya sekarang ada PGMI. Di akal-akalin. Kalau dari PAI memang susah, makanya ada PGMI, ada PGSD, PGMI gitu loh sekarang. Iya. Jadi pemerintah menjawab keresahan itu dengan membuka jurusan PGMI, dengan PGSD. Dengan PAUD, ada lagi PAUD sekarang. Kalau PAI itu sebenarnya kan, ya ini juga saya termasuk orang yang yang menyayangkan lah. Saya nggak tahu reasoningnya apa gitu. Sekarang itu orang yang backgroundnya bukan pendidikan itu bisa jadi guru dengan dapat tunjangan sertifikasi, kan menurut saya itu, ya saya mau ngomong bahasa rada halus ya. Itu kan berarti menutup peluang yang dari guru untuk mendapatkan sertifikasi guru. Sekarang tuh ada namanya judulnya PPG Prajabatan. Belum jadi guru sudah ikut PPG, kalau lulus jadi guru gitu loh, gila. Begitu sekarang. Akhirnya orang lulusan Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik segala macam bisa jadi guru. Nah, itu yang yang akhirnya untuk guru-guru itu jadi malah lebih sedikit peluangnya jadinya untuk lolos gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Maaf Ibu, sedikit menanggapi tadi yang Ibu sampaikan. Boleh? Iya, silakan. Untuk yang tadi ketentuan, mungkin ada orang yang tanpa sengaja ya berarti nyari sampingan karena dia jurusannya lain, kemudian ujung jadi guru dengan mendapatkan sertifikasi. Itu kan yang saya pahami itu yang masih dulu ada akta 4 ya Bu. Untuk saat ini sepertinya udah nggak bisa kan? Iya. Kalau untuk secara akta 4 nggak bisa, sekarang diganti dengan itu Prajabatan, PPG. Kalau gini masalahnya. Kalau jadi guru kan nggak apa-apa. Ini PPG itu masalahnya kan dapat dapat tunjangan kan? Iya. Nah itu kan kalau untuk guru kalau diperuntukkan untuk guru kan jadi lebih bagus gitu loh. Iya. Dan akta 4 itu biasanya orang yang sudah jadi guru kan biasanya. Iya.
Ini enggak, orang baru lulus fresh graduate disuruh bersaing sama nenek-nenek, kakek, bapak-bapak yang sudah apa, guru-guru yang sudah bapak-bapak, ya nggak bisa dong. Makanya saya ketika saya tuh kemarin kenapa nggak ngajar ya? Saya tuh di karantina di sebuah apartemen di bawah hotel. Sebenarnya saya disuruh membuat soal gitu, membuat soal untuk UKM PPG untuk orang yang pertama masuk seleksi, yang kedua nanti masuk, yang kedua untuk penentuan kelulusan. Itu jadi ketika saya ngajar itu saya bayangin ini guru-guru bisa ngejawab nggak pertanyaan saya gitu. Itu saya pikirkan. Kira-kira begitu ya. Jadi sampai Prof Dede itu marah itu. Kalian tuh harusnya marah gitu. Jadi sekarang itu nanti bisa jadi bubar itu namanya Fakultas Tarbiyah gitu. Bisa jadi bubar Fakultas Ilmu Pendidikan kan? Ya gimana orang nggak perlu jadi bayangin aja ini pelecehan, belajar 4 tahun hanya kalah oleh belajar 3 bulan. Kan gitu jadinya ya, gitu. Tapi itu saya bilang kenapa sih saya nanya ke orang yang panitia nasionalnya, ini kebijakan pemerintah, nggak tahu juga ini siapa yang yang ngebisikin gitu. Tapi itulah yang terjadi. Oke. Maaf Bu, bukannya kalau misalnya itu harus linear ya Bu? Kalau ikut tes yang Ibu bilang itu harus linear. Iya. Misalnya kalau dia memang, jadi kalau dia bukan lulusan pendidikan, bukannya nggak bisa ikut ya Bu? Bisa sekarang. Oh, setahu saya kok. Oh, berarti saya kurang update Bu. Setahu saya. Sekarang bisa. Itu namanya jadi lulusan yang fresh graduate belum jadi guru pun bisa sekarang. Soalnya teman saya kan ST Bu. ST terus dia nggak bisa karena harus. Bisa kalau dia ngajarnya mata pelajaran itu bisa. Oh gitu. Setahu saya linear Bu. Itu yang saya kesel aja kata Pak Dede, ini bisa-bisa Fakultas Tarbiyah bubar ini kalau begini modelnya gitu. Pelecehan terhadap Fakultas Tarbiyah, belajar 4 tahun sementara dikalahkan oleh mereka yang ya kalau orang yang lulusan ST kemudian ikut pelatihan 3 bulan, itu kan orang yang masih fresh banget kan pikirannya kan. Ya pasti bisa mengalahkan yang tua-tua lah. Makanya materinya itu saya berpikirnya dimudahkan, maksud saya mudahkan, saya turunkan biar kira-kira ini ibu bapak ini bisa ngejawab gitu. Itu yang saya pikirkan. Oke, Budi udah jelas Budi ya? Jelas Bu. Udah jelas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Udah sore soalnya. Udah lewat dari 1,5 jam. Oke. Udah 100 menit ya. Oke. Kalau saya absen dulu. Sorry, belum. Saya absen dulu. Nauratul Nazifah. Lagi ada tajiah Bu yang meninggal di rumahnya. Oh iya. Oh. Kemudian Ahmad Sofyan. Ada Ahmad Sofyan? Nggak ada. Kemudian Salman ada. Agung Santoso. Agung Santoso. Halo, ada. Siti Rahayu ada ya. Siti Rahayu, terus Salsabila. Hadir Bu. Hadir. Siti Fatimah. Hadir Bu. Priyanti. Hadir Bu. Oke. Nur Aini. Hadir. Reza Artamevia. Hadir Bu. Reza ada. Fitriani ada. Muhammad Ilyas. Ada Muhammad Ilyas? Nggak ada. Kemudian Naga Kunadi ada. Kemudian Irsal Sabila? Tidak ada Bu. Ada? Tidak. Oke. Kemudian Adi Nur Rahman? Nggak ada? Halo Adi. Halo Adi. Ada nggak orangnya? Belum menanggapi Bu. Tapi ada? Respon. Ada. Di Zoom ada. Saya mau dia halo. Hairunisa? Ada Hairunisa? Ya, hadir. Oke. Siska? Hadir, Bu. Muhammad Ilyas? Ada Muhammad Ilyas? Tidak ada Bu. Kemudian Nidaul Hasanah?
Hadirah Ibu. Oke, Siti Daria. Ada ya tadi yang nanya ya. Kemudian Jalatul Aini. Hadir, Bu. Udah ya. Kalau gitu yang nggak hadir berarti Irsal Sabila, kemudian Adi Nur Rahman. Adi ada Bu di sini Bu, tapi belum menanggapi. Adina mana? Halo Adi. Ahmad Sofyan juga nggak ada ya? Nggak ada. Ya udah kalau gitu ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jangan lupa dibuat.